Hey, Parto di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep variabel acak. Tetapi sebelum membahas konsep variabel acak, kita bahas dulu mengenai konsep variabel. Sebelumnya kalian sudah mendengar istilah variabel pada pelajaran aljabar. Contohnya seperti pada persamaan X tambah 1 sama dengan 6. Di sini kan X-nya itu adalah variabel. X ini adalah variabel. Karena kenapa variabel? Karena nilainya bisa apapun kan, di sini bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya kan. Hanya saja ada nilai yang menyebabkan persamaan ini benar dan ada nilai yang menyebabkan persamaan ini tidak benar. Misalnya saya ganti X-nya dengan 3, 3 tambah 1. Di sini kan ditulis 6, 3 tambah 1 kan 4. Apakah 4 sama dengan 6? Ini kan salah. Jadi kalau kita ganti X-nya dengan 3, pernyataannya menjadi salah. Tetapi kalau kita ganti X-nya jadi 5, kan jadinya 6 sama 6 sama dengan 6, ini kan benar. Nah, ini adalah istilah variabel yang kalian pelajari di aljabar. Sekarang kita mempelajari istilah variabel pada ilmu statistik. Variabel adalah suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Contohnya yang pertama adalah bilangan cacah yang kurang dari 6. Bilangan cacah kan yang dimulai dari 0 ya. Kalau bilangan cacah yang kurang dari 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kan nilainya tidak tunggal, jadi termasuk variabel. Contoh lainnya adalah berat badan siswa di suatu kelas. Berat badan siswa di satu kelas itu juga variabel. Kan bisa belum tentu nilainya berapa, bisa saja 50 kg, bisa 53,5 kg, bisa 60 kg, artinya banyak kemungkinan. Suhu badan pasien COVID-19 kan juga variabel, bisa berapa saja. Nah, lalu yang bukan contoh itu seperti apa? Yang bukan contoh adalah yang tidak termasuk besaran dan yang memiliki nilai tunggal. Kalau seperti itu bukan artinya ini variabel. Yang bukan contoh misalnya warna kesukaan siswa di suatu kelas. Memang ada banyak kemungkinan nilainya tidak tunggal, tetapi ini bukan besaran. Kenapa bukan besaran? Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur atau dihitung. Dapat dinyatakan menjadi angka-angka atau nilai. Warna kan tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung, dan tidak dapat dinyatakan dalam angka. Jadi dia bukan variabel. Kemudian banyak provinsi di Indonesia. Banyak provinsi di Indonesia ini bukan variabel. Kenapa bukan? Karena kan jumlah banyak provinsi di Indonesia saat ini kan pasti 34. Jadi tidak ada kemungkinan lain kan itu. Jadi bukan variabel sebab nilainya tunggal. Kecuali kalau saya bicara banyak kabupaten di setiap provinsi Indonesia, itu baru variabel. Karena mungkin saja provinsi ada yang punya 5 kabupaten, ada yang punya 6 kabupaten, ada yang punya 3 kabupaten. Jadi banyak kemungkinannya. Nilainya tidak tunggal. Baru itu disebut sebagai variabel. Banyak bilangan cacah kurang dari 1 itu juga bukan variabel. Bilangan cacah yang kurang dari 1 kan hanya 0. Jadi kan nilainya tunggal, hanya ada satu kemungkinan seperti itu. Selanjutnya kita bicara mengenai jenis data. Data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dinyatakan sebagai bilangan. Contohnya warna merah, kuning, hijau kan tidak dinyatakan sebagai bilangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dapat dinyatakan sebagai bilangan. Data kuantitatif dapat dinyatakan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan. Kemudian nilainya terbatas. Kemudian berupa bilangan bulat. Sedangkan data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran atau data yang nilainya tak terbatas dan berupa bilangan real.
Oke, sekarang saya berikan contoh yang mana termasuk data diskrit dan data kontinu. Pertama, banyak siswa di suatu kelas. Apakah ini data diskrit atau data kontinu? Banyaknya siswa di suatu kelas adalah termasuk data diskrit karena diperoleh dari hasil perhitungan dan jumlahnya terbatas, kan tertentu jumlahnya. Kemudian, berat badan siswa di suatu kelas. Berat badan siswa di suatu kelas data diskrit atau data kontinu? Berat badan siswa di suatu kelas adalah data kontinu sebab diperoleh dari hasil pengukuran, kan ditimbang berat badannya supaya tahu berapa. Dan ciri-ciri lainnya kenapa ini data kontinu, kan hasilnya bisa berupa bilangan desimal, kan nggak harus bilangan bulat, bisa saja 48,9, 50,1, 56,7 kan dalam desimal. Jadi data kontinu. Kalau data diskrit harus bilangan bulat. Bilangan asli kurang dari 6. Bilangan asli kurang dari 6 data diskrit atau data kontinu? Bilangan asli kurang dari 6 itu kan 1, 2, 3, 4, 5. Banyak anggotanya kan 5. Dan diperoleh dari hasil perhitungan kan. 1, 2, 3, 4, 5 itu kan juga bilangan bulat. Jadi termasuk data diskrit. Kalau bilangan asli yang lebih dari 6, itu data diskrit atau data kontinu? Bilangan asli yang lebih dari 6 kan 7, 8, 9, 10 dan seterusnya memang dia bilangan bulat, tetapi apakah banyaknya bisa kamu tentukan pastinya berapa? Kan nggak bisa. Bilangan asli dari 6 kan 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan sampai seterusnya sampai tak hingga, kan banyaknya anggotanya tidak dapat kita tentukan. Jadi ini data kontinu kalau bilangan asli yang lebih dari 6. Usia penduduk di suatu desa, data diskrit atau data kontinu? Usia penduduk di suatu desa adalah data kontinu karena kan berupa bilangan real bukan berupa bilangan bulat. Usianya kan bisa saja 18,1 tahun, 18,5 tahun. Banyak munculnya sisi angka pada pelebaran 3 koin juga data diskrit. Kan bisa saja tidak muncul sama sekali atau 0, bisa muncul sekali 1, bisa muncul 2 kali 2, bisa muncul 3 kali. Artinya itu dapat dihitung. Kemudian barulah kita bicara mengenai variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang diperoleh dari proses acak atau percobaan. Karena ini istilahnya ada kata variabelnya, artinya harus dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Variabel acak biasanya dinyatakan dalam huruf besar. Yang lebih sering dipakai sih X besar atau Y besar. Misalkan X besar sama dengan banyak anak perempuan dalam suatu desa. Y besar sama dengan jumlah mata dadu pada pelemparan 2 dadu. Jumlah ketika kita melempar 2 dadu kan jumlahnya bisa 2. Kalau mata dadu pertama itu 1, mata dadu kedua itu 1, yang muncul kan 2 jumlahnya. Bisa 5, kalau mata dadu yang pertama 3, mata dadu yang kedua 2, 3 tambah 2 kan 5. Jadi X besar dan Y besar ini adalah variabel acak. X besar variabel acak kan, nah itu kejadian diperoleh dari proses acak, kan proses acak memilih keluarga dalam suatu desa. Sedangkan Y besar itu adalah hasil percobaan kan. Jadi kedua ini bisa disebut variabel acak. Variabel acak dibedakan menjadi 2, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Karena pada variabel acak diskrit kan sudah dijelaskan tadi data diskrit itu apa. Jadi ciri-ciri dari variabel acak diskrit adalah pertama diperoleh dari hasil menghitung. Kemudian nilainya berupa bilangan bulat dan banyaknya terbatas. Sedangkan variabel acak kontinu, karena ini ada kata kontinunya, maka seperti sifat-sifat dari data kontinu yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pertama diperoleh dari hasil mengukur. Kemudian berupa bilangan real atau banyak anggotanya tidak terbatas. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai beberapa contoh dari permasalahan variabel acak. Pertama kita bahas contoh 1.
Agus melempar 3 koin sebanyak 3 kali. Kemudian ia mengamati banyak sisi angka yang muncul. Nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Misalkan variabel acak X kita definisikan sebagai banyak sisi angka yang muncul pada pelemparan koin sebanyak 3 kali. Kita ilustrasikan kejadiannya. Pertama pada pelemparan pertama. Pada pelemparan pertama, sisi apa aja yang mungkin muncul? Kalau nggak angka kan gambar. A itu maksudnya sisi angka, G itu sisi gambar. Pada pelemparan pertama, pada pelemparan kedua ya, kalau nggak angka kan gambar. Ini juga kalau nggak angka kan gambar. Pada pelemparan ketiga juga gitu, kalau nggak angka ya gambar, kalau nggak angka ya gambar. Seperti ini hasilnya, atau kalau titik-titik sampelnya saya ilustrasikan akan menjadi jadi seperti ini. Yang pertama titik sampelnya kan AAA, banyaknya sisi angkanya kan artinya 3 di sini. Kemudian AAG banyaknya sisi angkanya kan 2. AGA banyak sisi angkanya kan ada 2, angkanya 2 gambarnya 1 dan seterusnya. Nah, kan ini kemungkinan banyaknya sisi angka. Jadi X, variabel acak X dapat dinyatakan sebagai yang pertama 0. Kenapa 0? 0 itu artinya sisi angkanya tidak muncul sama sekali. Kemudian kemungkinan lainnya berapa? 1. 1 artinya sisi angkanya muncul sekali. Kemudian kemungkinan lainnya adalah 2. Dan yang terakhir adalah 3. Jadi X dapat dinyatakan sebagai 0, 1, 2, 3. Ingat variabel acak harus dapat dinyatakan dalam bilangan. Pada permasalahan ini, kejadian ini adalah termasuk variabel acak diskrit karena diperoleh dari hasil menghitung. Contoh nomor 2. 2 dadu dilambungkan secara bersamaan. Jika X menyatakan banyak bilangan prima yang muncul, nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak. Kalau kamu melemparkan 2 dadu, ya kita percepat aja caranya. Kalau kamu melambungkan 2 dadu secara bersamaan, bisa jadi X-nya 0. X-nya 0 itu artinya mata dadu bilangan primanya nggak muncul sama sekali. Prima tidak muncul. Contohnya misalkan dadu pertama itu keluar 1, dadu kedua itu keluar 6. 1 kan bukan bilangan prima, 6 kan bukan bilangan prima. Jadi kalau kejadiannya seperti ini artinya bilangan primanya tidak muncul atau X sama dengan 0. Kemudian kan mungkin aja jawabannya 1. 1 artinya bilangan primanya muncul 1 kali. Muncul 1 kali. Contohnya seperti apa? Misalkan dadu pertamanya itu keluar 1, dadu keduanya keluar 3. 1 kan bukan prima, tapi 3 kan bilangan prima. Jadi ini contoh mata dadu primanya keluar sekali. Kemudian kan bisa 2. 2 artinya mata dadu primanya muncul 2 kali. Contohnya adalah dadu pertama keluar 3, dadu kedua keluar 5. Mata dadu yang kelihatan. Kan artinya bilangan primanya muncul 2 kali. Jadi ini aja kemungkinannya, kan nggak mungkin X-nya sama dengan 3. Dadunya ada 2. Contoh 3. Terdapat 2 kotak masing-masing berisi 4 bola. Kotak pertama berisi bola berlabel 1, 3, 4, 5. Sedangkan kotak kedua berisi bola berlabel 2, 3, 4, 6. Budi akan mengambil 1 bola dari masing-masing kotak. Kemudian ia mengamati jumlah label yang muncul. Jika X variabel acak jumlah label yang muncul, nyatakan hasil yang mungkin sebagai variabel acak. Untuk mempermudah kita buat tabel seperti ini. Pada kotak pertama bolanya berlabel 1, 3, 4, 5. Sedangkan pada kotak kedua bolanya berlabel
2, 3, 4, 6. Kemudian X menyatakan variabel acak jumlah label yang muncul. Jadi kita tulis tambah saja di sini. Jadi kemungkinannya adalah 1 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 2, 7, dan seterusnya kita lanjutkan. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi variabel acak X dapat dinyatakan sebagai yang pertama itu nilai hasil paling kecil berapa di sini? Hasil yang paling kecil kan 3. Jadi 3. Kemudian setelah 3 ada angka berapa selanjutnya? Ada angka 4. Setelah angka 4 di sini ada angka 5. Kemudian ada angka 6. Kemudian ada angka 7. Kemudian ada angka 8, kemudian ada angka 9, kemudian ada angka 10, kemudian ada angka 11. Apakah ada angka lain di tabel? Kan tidak ada. Jadi X dapat dinyatakan sebagai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Contoh keempat, Cinta mengerjakan 10 soal ulangan. Jika X menyatakan banyak soal yang dijawab dengan benar, nyatakan hasil yang mungkin diperoleh sebagai variabel acak. Kalau kamu disuruh menjawab 10 soal, kemungkinannya berapa banyak soal yang benar kamu jawab? Kan bisa saja 0. 0 artinya tidak ada soal yang benar dijawab. Dari 10 itu semua salah. Itu bisa jadi 1 artinya dari 10 soal cuma 1 aja yang benar. 2 cuma 2 yang benar, 3 dan seterusnya sampai 10. Seperti ini. Jadi kemungkinan X-nya adalah 0, 1, 2 sampai 10. 10 artinya semua soal dijawab dengan benar. Oke, sekian penjelasan saya. Saksikan video saya selanjutnya di channel Kelas Warta.